mempresentasikan laporan tentang kegiatan P5 yang bertema gaya hidup berkelanjutan dan bertopik sampah tanggung jawab. Tapi sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ilman Syafruddin dari kelas 10D sebagai moderator, dan di samping saya ada presenter yang pertama yaitu Subakir Subakir, dan ada presenter yang kedua yaitu Umaira Siva Anjara, dan presenter yang ketiga ada Fiona Angela Aziza sebagai presenter yang ketiga, dan presenter yang keempat ada Anissa Sri Rahayu, dan yang terakhir yaitu Nadia Mega Melani. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak penjelasan materi yang akan diberikan oleh Subakir. Silakan. Di sini saya akan menjelaskan tiga materi, yaitu latar belakang, kedua penulisan laporan, dan kondisi sampah di SMP Cipinang serta pengelolaannya saat ini. Latar belakangnya yaitu di SMP Satu Pangalengan, terutama di kelas-kelas, minimnya kesadaran siswa atau orang-orang yang tidak mau membuang sampah kepada temannya. Beberapa faktor diantaranya minimnya kebudayaan siswa terhadap lingkungan sekolah dan belum bisa memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah terbagi menjadi dua jenis yang dapat kita klasifikasi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik yang dapat terurai di dalam tanah dan sampah anorganik yang sulit terurai di dalam tanah. Jika sampah-sampah tersebut menumpuk, akan sulit bagi kita untuk jika sampah-sampah itu menumpuk, akan menyebabkan sampah tersebut lebih sulit untuk diolah kembali. Kemudian, untuk tujuan laporan penulisan yaitu untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah terhadap masalah sampah. Dan yang ketiga adalah kondisi sampah di SMP 1 Pangalengan dan pengelolaannya saat ini mengikuti alur angkut buang, yang dimana sampah-sampah yang masih tercebur akan dipisah menjadi dua bagian dan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Dan sampah-sampah seperti botol, kaleng ataupun bekas minuman dapat diolah menjadi tanaman ataupun jenis kerajinan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syafruddin. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Umaira Siva Anjara. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang proses pembuatan tempat pemilihan sampah dari ember berkaca. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah ember berkaca 25 kg, cat kayu atau besi, kuas, trash bag untuk alas. Langkah-langkah pembuatan tempat pemilihan sampah: pertama-tama siapkan alat dan bahannya, kemudian cuci terlebih dahulu ember bekasanya sampai bersih. Setelah kering, lalu keringkan menggunakan lap atau dijemur. Setelah kering, buatlah pola gambar yang kita inginkan. Setelah pola gambar selesai, belah kita cat ember tersebut. Selesai dicat, keringkan di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Dan tempat pemilihan sampah dari ember berkaca sudah siap untuk digunakan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih kepada Zara. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fiona. Saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses memilah sampah. Definisi pemilah sampah itu adalah suatu proses kegiatan penanganan sampah sejak dari sumbernya. Pemanfaatan penggunaan sumber daya secara efektif yang diawali dari penggunaan, pengolahan, dan pengangkutan melalui
barang berguna atau bisa juga menjadi sebuah kerajinan. Manfaat pemilah sampah. Sampah kering dan bahan sampah basah tidak tercampur, memudahkan pembuangan dan pengelolaan, menghindari penumpukan sampah, dan menjaga lingkungan. Sekian terkasih dari saya. Terima kasih kepada Anda. Selanjutnya akan disampaikan oleh Adisa. Proses pembuatan apa itu EMP4? EMP4 adalah salah satu jenis saluran yang mengandung bakteri antara lain dekomposer, siapa alat dan bahan. Yang pertama ember, yang kedua alat pengaduk, yang ketiga nanas 70 gram, gula merah 70 gram, cairan EMP4, air mineral, botol plastik ukuran 1,5 liter. Cara pembuatannya, pertama-tama masukkan potongan nanas sebanyak 3 gram kurang lebih beserta potongan gula merah ke dalam wadah dan dihaluskan nanas dan gula tersebut sehingga benar-benar halus. Setelah benar-benar halus, tambahkan air sebanyak 250 air mineral atau air biasa ke dalam wadah tersebut sebanyak 250 ml. Lalu aduk hingga gulanya larut. Serta merata tambahkan air EMP4 sebanyak 50. Aduk hingga merata. Setelah selesai, masukkan cairan tersebut ke dalam botol berukuran 1,5 liter. Fungsi cairan EMP4 adalah sebagai bahan pembantu dalam pembusukan plastik, pembuatan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses penghapusan. Sekian materi dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih kepada Adisa. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh Megan. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan kompas. Yang pertama ada pengertian kompas. Kompas adalah hasil penguraian parsial tidak lengkap dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial. Para populasi di berbagai mikrob dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Untuk pembuatan kompos cair, kami menggunakan daun kering sebagai medium utama. Kami juga menggunakan cairan EMP4, air hujan panas, dan air biasa untuk bahan-bahan cair. Ternyata cairan EMP4 juga mempunyai manfaat bagi tumbuhan yang baik. Di antaranya adalah merangsang pertumbuhan tunas baru, merangsang pertumbuhan kuncup bunga, dan mendorong peningkatan pertumbuhan klorofil daun. Yang terakhir adalah langkah membuat pupuk kompos cair adalah ambil daun kering lalu potong menjadi kecil. Lalu campurkan potongan daun tersebut dengan air cucian beras, lalu air biasa, dan semprotkan cairan EMP4 ke dalam wadah yang berisi komposter tersebut. Lalu tutup wadah yang berisi komposter tersebut dan diamkan beberapa hari sehingga kompos cair tersebut bisa digunakan pada tanaman. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada
Salah kata, terima kasih. Terima kasih kepada Nadia. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah kita harus lebih bijak dalam hal memilah sampah. Seperti yang kita ketahui, jika kita lalai terhadap masalah sampah, banyak dampak buruk yang akan terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Dan sarannya adalah buanglah sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya. Contohnya, sampah organik atau sampah daur ulang, biji-bijian, dan buah dimasukkan ke dalam pipa sampah khusus untuk sampah organik agar kita dapat dengan mudah memilah sampah. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.